teman-teman, jumpa lagi dengan saya dalam buku tulis Tirsa. Tema kali ini masih berkisar tentang anjing dan diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Beginilah ceritanya. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Siro-Fenesia di daerah Tirus. Ia minta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus bilang bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari bangsa Israel. Perempuan itu ngotot sampai bersujud dan berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus sampai merasa gak nyaman dan canggung gara-gara ibu ngotot ini. Lalu Yesus bilang, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Di sini Tuhan Yesus lagi-lagi menggunakan majas atau gaya bahasa alegori. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus bungkus dalam gaya bahasa alegori, yaitu 1. Orang Israel diumpamakan sebagai domba dan anak-anak. 2. Orang bukan Israel diumpamakan sebagai anjing. 3. Kesembuhan diumpamakan sebagai roti. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menghina dengan membuat alegori-alegori seperti ini? Tidak, teman-teman. Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan atau menghina orang. Tuhan Yesus malah yang sering dihina orang. Dan di kayu salib, ia dipermalukan habis-habisan untuk menanggung kehinaan seluruh umat manusia. Tuhan Yesus bicara pakai perumpamaan untuk menguji keadaan hati seseorang. Kalau orang itu hatinya connect dengan Tuhan Yesus, biasanya orang itu mengerti apa yang dia maksudkan. Kalau orang itu punya kerinduan untuk connect dengan Tuhan Yesus, walaupun mereka belum mengerti, mereka akan mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya dengan tulus tentang apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Dengan demikian, Tuhan Yesus bisa menjawab pertanyaan mereka. Dan terjadilah dialog. Terbangunlah jembatan untuk saling mengerti. Dan itu memampukan orang untuk menerima Tuhan Yesus. Perempuan ini connect dengan Yesus. Ia tahu apa yang Yesus maksudkan. Ia tahu bahwa pada saat itu pelayanan Yesus masih diprioritaskan bagi orang Israel karena mereka adalah umat pilihan Allah. Roti atau kesembuhan disediakan khusus buat anak-anak atau orang Israel. Tetapi perempuan itu pun mengerti bahwa walaupun roti itu spesial buat anak-anak, ada remah-remah atau sisa-sisa yang jatuh di bawah meja, dan itu adalah bagian dari anjing. Ketika Yesus melihat bahwa perempuan itu connect dengan dia, maka Yesus berkata, "Ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Koneksi antara ibu dan Tuhan Yesus adalah iman. Teman-teman, setelah Tuhan Yesus disalibkan, lalu bangkit dari kematian, keselamatan ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus diadopsi ke dalam kerajaan sorgawi. Sehingga status anak yang dalam masa perjanjian lama diprioritaskan kepada orang Israel, sekarang sudah menjadi milik semua orang. Semua orang dari bangsa manapun yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak. Dan buat kita semua yang memanggil Tuhan sebagai Bapa, disediakan roti itu. Apakah roti itu? Seperti alegori yang Tuhan Yesus sebutkan di atas, roti itu adalah roti kesembuhan.
kesembuhan tersedia bagi kita. Mari kita ambil roti itu. Makan rotinya teman-teman sampai kenyang. Tidak perlu lagi berkata, "Oh Bapa Surgawi, aku minta disembuhkan. Oh Bapa Surgawi, jikalau ini adalah kehendak-Mu, sembuhkanlah diriku Bapa." Bapa Surgawi mau kita sembuh. Bapa Surgawi sudah sediakan roti kesembuhan. Yang perlu kita lakukan ialah connect dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan itu iman. Ambil roti itu, lalu makan dan makan sampai kenyang. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Yesaya 53 ayat 5, 1 Petrus 2 ayat 24. Teman-teman, buat saya pribadi, kalau saya diserang suatu penyakit, saya tidak lagi berdoa minta-minta atau mohon-mohon disembuhkan oleh Bapa Surgawi. Tapi saya berdoa seperti ini. Bapa Surgawi, terima kasih karena Bapa Surgawi baik dan sudah menyediakan roti kesembuhan buat saya. Saya terima roti itu Bapa, dan saya aminkan saya sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya telah disembuhkan. Amin. Dan kalau saya mau pergi ke dokter, saya berdoa supaya Tuhan pertemukan saya dengan dokter yang tepat. Saya juga doakan supaya Tuhan menguduskan obat dan treatment yang saya jalani. Dan saya beriman bahwa Tuhan mau saya sembuh dari semua penyakit yang menyerang saya. Dan ini kalau dokter bilang, sudah tidak ada harapan, hidupmu hanya tinggal sebulan lagi. Kalau ada dari antara teman-teman yang mengalami hal ini, kita tidak perlu putus harapan. Marilah kita beriman kepada dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib, yaitu dokter Yesus yang telah menyembuhkan kita dengan bilur-bilurnya. Teman-teman, sekian dulu vlog saya kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya cuap-cuap tentang anjing, tentang domba, tentang roti, dan tentang koneksi. Sampai ketemu di buku tulis Tirsa edisi selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.